sia, tetap cepat berkembang. Di seluruh Indonesia, bukan di sini saja, memegang amanahnya, menjunjung agama, teguh hati sebagai baja, menjalankan kewajiban, sopan serta perwira, sama-sama fakir dan kaya, punya haluan sedikit, bicara banyak bekerja. Oke. Lagi Pak. Nanti kalau api unggunnya nyala tampil lagi. Oh, ulang lagi ya? Ngapain? Awe kreatif beraksi, Walau panas terik matahari, inilah kami HW Kreatif beraksi. Mari menuju langkah pasti. Hari-hari esok adalah milik kita. Tetap berjuang sekuat tenaga, selalu berusaha untuk lebih baik, dengan mengharap ridha Allah. Marilah kawan, mari kita nyanyikan semua lagu kemenangan. Iya, sering kita dengar di anak-anak ternyata belum nyantol di guru-gurunya ya. Oke, masih proses. Anak-anak semangat. Salah satu simbol yang senantiasa dilaksanakan pada saat kemah itu maknanya adalah yang pertama, Minyak tanah langsung api cepat. ini bukan untuk disembah tapi bagian daripada untuk menjauhkan dari binatang buas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk menghangatkan diri. Biasanya kalau malam itu suasana dingin dan dicairkan dengan adanya api unggun. Yang ketiga, alhamdulillah ada jagung, untuk bakar-bakar jagung. Ayo, api unggun kita menyala, api unggun kita menyala, api unggun kita menyala, semua terang benderang. Oke, semua berdiri, Iya. Oke, sekarang semua berdiri mengelilingi ya. Berlingkaran. Lingkaran besar. Lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar. Baik, momentum untuk nyalanya api unggun ini kita akan mendengarkan bersama motivasi dari Ramanda Rahmat Budiono selaku Ketua Kabila Kiai Haji Ahmad Dahlan Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 2. Dengan hormat kepada Ramanda disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan bilang rahimakumullah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada seorang pemuda untuk memenuhi permintaan orang tuanya. Pemuda ini sangat taat dan patuh kepada ibundanya. Saking patuhnya, apa saja permintaan bundanya dipenuhi oleh pemuda ini. Ya, di momentum Hari Ibu, mari kita renungkan kisah motivasi berikut ini. Pemuda ini tinggal di Yaman. Yaman jarak ke Mekah kurang lebih 900 km.
Saya ulangi lagi, Yaman ke Mekah kurang lebih jaraknya 900 km. Waktu tempuhnya sangat luar biasa. Jadi biasanya orang ibadah haji itu ngambil mikot kalau dari selatan namanya Yalamlam, tempatnya di Yaman. Nah, suatu ketika ibunya ini ada keinginan dan menyampaikan kepada anaknya yang soleh ini karena telah memenuhi kebutuhan dan memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan orang tuanya, baik itu menyangkut masalah kebutuhan makan, kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, dan kebutuhan yang lain selalu difasilitasi oleh putranya ini. Nah, dari kehidupan yang dijalanin ini, tentu seorang ibu punya cita-cita, punya keinginan. Lalu keinginan itu disampaikan kepada anaknya. Apa keinginan ibu ini? Yakni dia ingin berkunjung ke kota Mekah. Apa harapan ingin berkunjung ke kota Mekah? Karena dia ingin menunaikan ibadah haji. Namun kehidupan pemuda ini tidak punya apa-apa, tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi perjalanan menggunakan kendaraan onta atau kendaraan yang lain menuju ke kota Mekah itu. Lalu karena ibunya ini betul-betul kepingin dan sangat kepingin, maka pemuda ini latihan, yakni mengangkat beban naik turun gunung. Jadi kebetulan dia berada rumahnya itu di sekitar bukit. Lalu ya bukitnya kayak beginilah, naik turun dari sana. Itu menggendong sebuah beban kurang lebih 60 kilo. 60 kilo latihan dia. Tetangga pemuda ini ngolo, apa sih yang dilakukan tiap pagi dan sore? Ya, tiap pagi dan sore naik terus turun, naik turun, sudah. Sorenya juga begitu, naik turun 10 kali. Besoknya juga begitu, terus memakan waktu 6 bulan latihan seperti itu. Bisa dibayangkan mengangkat beban 60 kilo naik turun dengan jarak yang cukup panjang. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu tiba waktunya masyarakat itu menunaikan ibadah haji dengan kendaraan dari kota Yaman atau Yalamlam, karena mengambil mikotnya dari Yalamlam. Ingat ya, ambil mikot itu pakaian ihram dan tidak boleh lagi melakukan aktivitas ya yang diharapkan oleh Allah. Yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Satu, yang tadinya pakai kopiah begini boleh menjadi tidak boleh. Ya, yang penutup muka yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Ya, yang tadinya pakai celana dalam itu tidak boleh kalau laki-laki. Jadi dia hanya 2 lembar pakaian itu. Ya, terus ibunya pakaian lengkap. Akhirnya dari Yaman itu menggendong ibunya. Bisa bayangkan ya jenengan, gendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah, jaraknya 900 km. Jarak tempuh yang sangat luar biasa, dan ibunya agak gemuk. Kira-kira kayak siapa ya? Makcik lah. Ya. Gemuknya kayak makcik itu digendong ya. Naik turun bukit. Itulah latihannya pemuda ini selama 6 bulan untuk ingin menggendong ibunya. Dan pemuda ini terus menggendong ya berhari-hari dengan istirahat tentunya. Dengan makanan yang ala kadarnya, karena memang kondisinya seperti mana yang saya ceritakan adalah dia kurang berkecukupan untuk menggunakan kendaraan. Tapi karena memenuhi hajat ibunya, maka dia memenuhi hajat itu. Sampailah di kota Mekah, lalu kembali lagi menunaikan rangkaian ibadah haji. Setelah selesai, pulang lagi kembali ke Madinah. Nah, ini dikisahkan secara heroik ya dalam sebuah riwayat. Kenapa? Itulah bentuk kepatuhan seorang anak kepada ibunya
karena dia merasa ibunya telah berkorban. Karena pada wanita itu ada 5 air ya. Pertama adalah air ketuban, tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh perempuan. Yang kedua adalah air ketika melahirkan, namanya air wiladah. Itu tidak dimiliki oleh orang lain kecuali perempuan. Yang ketiga adalah air susu ibu. Itulah yang membentuk tulang belulang kita. Yang selanjutnya orang tua itu menjadi berkorban untuk kita. Yang keempat adalah air mata. Air mata ini adalah menunjukkan kesedihan dia berjuang karena tahu bahwa anaknya itu pasti butuh. Apapun yang dilakukan oleh anaknya, apa yang diharapkan oleh anaknya, maka seorang ibu ini akan memenuhi kebutuhannya. Dan yang kelima adalah air keringat. Ingat, seorang ibu ketika telah mengeluarkan keringat begitu rupa, dia memenuhi hajat sudah makan. Biarpun ibunya itu terasa lapar, tapi demi anak-anaknya, maka dia melakukan itu. Dan itu kita rasakan, dan itu setelah kita tahu kalau ibu kita telah meninggal dunia. Ya, oleh sebab itu berbahagialah untuk saudara-saudaraku yang ibunya saat ini masih berada dan masih sehat, masih sugeng, masih beraktivitas. Tunjukkan rasa bangga kita kepada orang tua kita. Mudah-mudahan dengan kisah yang sekelumit tadi yang saya persingkat memotivasi kita bahwasanya mencintai ibu itu adalah harus, mencintai ibu itu adalah pasti. Maka disebutkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di telapak kaki ibu. Maksudnya 5 air tadi itulah yang menghantarkan kita menuju surga dan menghantarkan kita menuju kebahagiaan. Andai kata kita menghargai 5 air tadi itu, memahami 5 air itu, maka kita akan terbukakan pintu kebaikan. Mudah-mudahan salah satunya kita bersama-sama hadir di sini adalah karena ingin mengharapkan, karena ingin mengagungkan asma Allah, mengharapkan ridho Allah, mengagungkan asma Allah. Mudah-mudahan ini bagian yang tak terpisahkan dari sebuah rangkaian kehidupan kita di malam yang penuh berkah ini, yakni kita berada di hari Jumat. Mudah-mudahan kita selalu diberi perlindungan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu motivasi sejenak untuk kita semua, dan untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia wafat, ya kita doakan mudah-mudahan dia bahagia di alam sana, di alam barzah, dan mendapatkan makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadikan semua yang telah beliau berbuat, air matanya, air keringatnya, tangisannya, dan air susunya, itu tidak bisa diganti dengan harga seberapapun jua. Nah, oleh sebab itu, jadikanlah itu menjadi renungan bagi kita. Maka mari kita berbuat baik untuk orang tua kita. Bentuk kebaikan itu adalah mendoakan, bentuk kebaikan itu adalah bersedekah atas namanya, bentuk kebaikan itu adalah kalau masih hidup kita berbakti kepadanya dan memenuhi harapan dan keinginannya. Tidak ada satu orang pun, seorang ibu itu tidak menginginkan anaknya bahagia. Kalau seorang ibu mampu menghidupi atau memelihara 5 anaknya dengan baik, tapi belum tentu 5 anaknya mampu memelihara 1 ibu yang ada. Nah, oleh sebab itu menjadi pelajaran bagi kita. Kalau ibu berani menceboi kita yang sakit, atau waktu masih bayi berkali-kali diceboi, dibersihin, tapi belum tentu anaknya mampu menceboi ibunya yang sedang sakit, bahkan hanya dipakaikan pempek. Nah, sekarang mari kita jangan itu lakukan, itu kita dolim, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang anak tadi menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah itu capeknya luar biasa. Kita tidak sampai menggendong sekarang, ya, tidak sampai menggendong.
maka hal itu perlu kita perbuat untuk kebaikan kita dan kemaslahatan kita. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk hawe. Ini dilantik biasa gini wah. Lagi, tepuk hawe. Tak ha. We. Yes. Oke, sekarang per regu. Yang mana yang regu yang ketahuan, yang mana yang belum lancar ya. Siap. Sekali lagi. Tepuk hawe. Tuaga, tutak ha. We. Yes. Oke, baik. Dari regu Spiderman, silakan regu Spiderman. Tepuk hawe. Hehehe, masih dari regu agak jauh. Ini agak ya, agak jauh ini. Betul ya. Ya, boleh meninggalkan lokasi ya, boleh meninggalkan lokasi. Ini boleh meninggalkan lokasi kalau tepuk hawanya sudah lancar. Oke. Awas situ, Sudi, lebih dalam lagi nih. Oke, baik, agak jauh. Selanjutnya dari Regu Melati. Mana Regu Melati? Oke, Regu Melati. 3 orang ya? Iya. Izin sakit. Oh sakit, ya mudah-mudahan cepat sembuh ya. Oke, tepuk hawe. Tak. Ha, kurang satu. Kurang satu. Tuaga, tutak. Ha, tak, we, tak, yes.